Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mesaro dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang heteroskedastisitas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika. Baik, yang pertama ada pengertian heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kedua, ada pendeteksian heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode informal dan metode formal. Metode informal terdiri dari metode grafik. Metode formal terdiri dari uji Park, uji Gleitzer, uji White, uji korelasi rank Spearman, uji Goldfriend-Kwon, uji Beers-Pagan-Godfrey. Baik, selanjutnya ada konsekuensi heteroskedastisitas. Yang pertama, varian yang diperoleh menjadi tidak efisien atau tidak minimum. Yang kedua, akibat tidak konstannya varian menyebabkan varian hasil estimasi menjadi besar. Yang ketiga, besarnya varian estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan uji T dan uji F, karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varian estimasi. Akibatnya, kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. Yang keempat, lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Yang kelima, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Selanjutnya ada penyebab heteroskedastisitas. Yang pertama ada data cross-section. Adalah data individual atau data mikro yang diamati pada satu titik waktu. Yang kedua ada pencilan. Kehadiran pencilan atau outlier juga berpotensi memunculkan persoalan heteroskedastisitas. Pencilan adalah observasi yang nilainya relatif sangat jauh berbeda, atau lebih tinggi atau lebih rendah dibanding observasi lainnya. Ketika ukuran sampel sangat kecil, peluang munculnya masalah heteroskedastisitas akibat kehadiran outlier menjadi semakin besar. Yang ketiga ada omitted variable. Heteroskedasitas juga bisa muncul ketika variabel yang relevan dalam model regresi tidak dimasukkan ke dalam spesifikasi model atau omitted. Dengan kata lain, spesifikasi model yang digunakan kurang tepat. Misalnya, ketika mengestimasi fungsi permintaan terhadap suatu komoditas, kita tidak memasukkan variabel harga komoditas lain yang merupakan produk komplement atau substitusi dari komoditas tersebut sebagai variabel penjelas. Yang keempat, ada distribusi variabel. Jika variabel yang memiliki distribusi tidak simetris, yakni berdistribusi menceng atau skewed, seperti lazim dijumpai pada data pendapatan, pengeluaran, upah, dan lain-lain, dimasukkan sebagai variabel penjelas. Persoalan heteroskedastisitas juga bisa muncul. Yang kelima, ada transformasi data dan fungsional. Masalah heteroskedastisitas juga bisa muncul karena transformasi data yang tidak tepat dan penggunaan bentuk fungsional dalam memodelkan data yang tidak tepat. Misalnya, penggunaan model linear ketimbang log linear model. Selanjutnya, ada cara mengobati heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan transformasi data ke bentuk lain seperti log atau ln.
menggunakan metode pengujian heteroskedasitas dengan metode yang lain seperti uji Gletser, uji Park, grafik scatter plots, uji Ransperman, dan uji White. Yang ketiga, mengurangi jumlah data atau outlier data ekstrim. Yang keempat, menambah atau mengganti data atau jumlah sampel. Baik, di sini saya ingin memberikan contoh uji heteroskedasitas menggunakan metode Gletser. Uji Gletser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya ABS_res. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Gletser sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedasitas. Baik, di sini saya akan memberikan contoh data yang akan kita uji heteroskedastisitasnya menggunakan metode Gletser dengan program SPSS. Di sini ada X1 yaitu kompetensi, X2 motivasi, Y kinerja. Dan ini datanya. Oke, yang pertama kita pilih analyze, kemudian pilih regression, lalu linear. Setelah itu variabel kinerja atau Y kita pindahkan ke dependent. Variabel kompetensi atau X1 dan motivasi X2 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita pilih save. Lalu kita checklist pada bagian unstandardized. Setelah itu continue. Oke. Setelah itu kita kembali ke awal. Lalu kita pilih transform. Kemudian pilih compute variable. Lalu kita ketik di bagian target variable. Kita ketik variabel res2. Di bagian numeric expression kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 underscore 1 tutup kurung. Setelah itu kita pilih oke. Lalu kembali lagi ke awal. Lalu kita pilih analyze lagi. Kemudian regression, lalu linear. Setelah itu kita keluarkan variabel Y diganti dengan variabel res2. Kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita pilih save, lalu hilangkan centang pada bagian unstandardized. Pilih continue, lalu oke. Setelah itu kita lihat di tabel koefisien. Di sini terlihat data kompetensi dengan nilai signifikansi 0,694
dan motivasi 0,078, yang artinya dalam metode Gletser yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilainya lebih dari 0,05. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.